Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kalau pada kali ini kembali saya mendapat kesempatan untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu, topik hari ini kita akan berbicara mengenai berhala di sekitar kita. Sebelum kita memasuki bagian utama dari firman kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali dan membayangkan kisah keadaan manusia sebelum jatuh di dalam dosa. Kita bisa baca itu di kitab Kejadian pasal 3. Bapak Ibu, di Kejadian 3 ayat 8 bagian A saja yang kita akan baca sekarang. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan bumi dengan semua isinya, semuanya sungguh amat baik. Allah menciptakan manusia untuk tinggal di dalamnya, menikmati semua ciptaan Tuhan. Dan Tuhan memberikan mandat kepada manusia itu untuk mengolah dan mengelola Taman Eden di mana mereka tinggal. Dinyatakan dalam Kejadian 3 ayat 8a ini bahwa Tuhan Allah menghampiri manusia. Tuhan Allah menghampiri Adam dan Hawa. Ketika waktu hari sejuk, Allah berjalan-jalan dalam taman itu, menikmati ciptaannya, dan Dia ingin apa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Dia ingin bersekutu dengan manusia ciptaannya. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia dengan Allah itu mempunyai hubungan yang sangat akrab, sangat intim. Ada jadwal untuk ketemuan, jadwal untuk ngobrol, jadwal untuk saling bercerita. Ada hubungan yang begitu dekat antara manusia dengan Tuhan. Di sini kita bisa lihat bahwa inisiatifnya itu datang dari Tuhan. Dan kali ini Bapak Ibu, ketika di Kejadian pasal 3 ini ceritakan bahwa di ayat 9 Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Bapak Ibu, ketika Tuhan Allah sedang jalan-jalan di taman gitu ya, sore di waktu yang sejuk gitu. Biasanya Adam dan Hawa akan menghampiri Tuhan Allah. Adam dan Hawa akan bercerita tentang pengalaman pekerjaan mereka sepanjang hari itu. Tuhan Allah akan mendengarkan, memberi nasihat. Seperti itu kurang lebih penggambaran ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Sehingga ketika kali ini Tuhan Allah datang dan Dia nggak melihat di mana Adam dan Hawa. Tuhan panggil, "Di mana engkau?" Apa yang terjadi Bapak Ibu? Diceritakan di ayat 8b bahwa mereka itu bersembunyi. Bersembunyi karena apa? Bersembunyi karena mereka takut. Bersembunyi karena mereka malu, karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Di ayat 6 diceritakan bahwa mereka memilih untuk mengikuti keinginan hati mereka. Keinginan hati apa? Karena mereka melihat ada satu pohon, buahnya ini gak boleh dimakan. Justru dilarang, malah jadi penasaran. Lama-lama jadi kepingin gitu ya. Dan satu kali ketika iblis membujuk, mereka nurut. Mereka tidak lagi taat sama Tuhan, dan mereka memilih untuk mengikuti keinginan hati mereka. Diambillah buah itu dan dimakan. Saat itu mereka sudah memilih untuk menuruti keinginan hati mereka daripada mentaati firman Tuhan. Dan saat mereka jatuh dalam dosa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka yang duluan ngumpet dari Tuhan. Mereka yang menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Karena mereka takut, karena mereka malu. Padahal kalau kita lihat dari ayat-ayat ini ya Bapak Ibu, ketika mereka makan buah itu, mereka sudah berdosa ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak langsung menghukum saat itu. Tuhan tetap datang dan bertanya. Tetapi manusia memilih untuk melarikan diri dari Tuhan.
manusia memilih untuk meninggalkan hubungan yang intim itu dengan Tuhan karena dosa yang mereka lakukan. Hilang sudah hubungan yang mesra dengan Tuhan itu. Timbullah jarak antara Tuhan yang kudus dengan manusia yang berdosa. Bapak Ibu, ketika manusia akhirnya masuk dalam dosa dan ada hubungan yang terputus antara manusia dengan Tuhan, ada bagian dari diri manusia yang kosong karena dosa ini. Ada satu tempat yang kosong yang sebenarnya hanya bisa diisi oleh Tuhan. Sebenarnya hanya bisa diisi oleh pribadi Allah. Bapak Ibu, hanya Tuhan Allah yang bisa mengisi hati kita dengan sepenuh-penuhnya, sehingga kita bisa memiliki rasa dikasihi, rasa berharga, rasa aman, rasa bahagia, rasa damai sejahtera. Itu hanya Tuhan yang bisa isi. Dan ketika hubungan manusia dengan Tuhan itu terputus dan kita menjauhkan diri dari Tuhan, kita membutuhkan untuk bisa memiliki rasa dikasihi, rasa kita itu berharga, kita membutuhkan rasa aman, rasa bahagia, rasa damai sejahtera itu. Dan kita mencarinya kepada hal-hal yang bukan Tuhan. Manusia berusaha mengisi kekosongan di dalam hatinya dengan berbagai cara. Misalnya, ini hanya beberapa contoh ya Bapak Ibu ya. Tidak berarti ini semua, hanya ini saja gitu ya. Ketika manusia merasa hatinya kosong, ketika manusia merasa tidak bahagia, ketika dia merasa tidak aman, ketika dia merasa tidak bersuka cita, yang pertama yang kita melihat bahwa manusia itu ada kecenderungan untuk menyembah patung, menyembah dewa. Kita tahu di kitab Perjanjian Lama ya, bahwa bangsa Israel sering sekali jatuh dalam dosa penyembahan berhala ketika mereka berada di tengah-tengah lingkungan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu ingin mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya, yang diharapkan bisa menjadi sumber pertolongan, yang diharapkan bisa menjadi sumber rasa aman, rasa bahagia, dan ingin mencari sesuatu yang bisa kelihatan, bisa dipegang. Sepertinya itu lebih menjanjikan memberikan jawaban. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir, enggak tuh, saya sih enggak nyembah patung, saya enggak nyembah dewa-dewa gitu ya. Saya orang Kristen kok, saya percaya Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu, ketika kita beribadah, mungkin saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, atau dulu sebelum pandemi kita datang ke gereja tiap minggu. Kalau motivasi kita hanya untuk dapat berkat, kalau motivasi kita hanya supaya doa kita dijawab, sebenarnya itu mirip-mirip dengan penyembahan berhala kepada patung, kepada dewa. Karena kita cuma kepingin satu hal, kita pingin sembuh. Ya udah deh, saya ibadah hari ini supaya saya sembuh. Ya udah deh, saya ke gereja supaya saya dapat berkat. Bapak Ibu, itu bukan jawaban dan tidak cukup kalau kita cuma sekedar ingin mendapatkan berkat saja untuk mengikuti Tuhan. Manusia juga berusaha mengisi kekosongan hatinya dengan cara bagaimana? Dengan cari uang sebanyak-banyaknya. Kata orang dunia kan, uang bisa membeli segalanya. Jadi ya udah, kita cari uang. Kita cari uang, dengan uang kita bisa beli keamanan. Dengan uang kita bisa membuat orang-orang melindungi kita. Dengan uang kita bisa membeli segala sesuatu supaya hidup kita menjadi menyenangkan. Kita pikir begitu. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya uang tidak akan membuat hati kita puas. Kenapa begitu? Yang kosong di dalam itu akan tetap kosong gitu Bapak Ibu. Karena apa? Uang itu tidak membuat kita puas. Kalau kita punya uang 1 juta, gaji kita 1 juta, kita berpikir, wah kalau gaji saya 5 juta saya pasti happy. Kita bekerja keras untuk dapat 5 juta. Setelah kita punya uang 5 juta, kita berpikir lagi, wah kalau saya bisa punya uang 50 juta, pasti saya bahagia.
Dengan kita bekerja, kita dapat uang 50 juta. Tapi setelah sampai di 50 juta, kita tetap akan berpikir bahwa kalau saja saya bisa dapat uang 500 juta, saya akan bahagia. Dan begitu seterusnya Bapak Ibu. Karena uang tidak bisa membuat kita puas. Karena yang bisa membuat kita puas hanya Tuhan di dalam hati. Jadi uang juga bukan jawaban untuk mengisi kekosongan hati kita. Ada yang lain yang berusaha mengisi kekosongan hatinya dengan cara memiliki pasangan. Orang ini berpikir, wah kalau saya sudah memiliki pasangan yang sempurna, yang akan menjaga saya, memenuhi kebutuhan saya, melengkapi kekurangan-kekurangan saya pasti bahagia dan hidup saya sudah puas. Tapi Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna, apalagi untuk menggantikan posisi Allah. Nggak mungkin. Jadi pasti akan ada kekurangan yang kita temukan, pasti akan nanti ada masalah-masalah yang timbul, sehingga pasangan pun akan menjadi mengecewakan. Kita tahu di luar sana bahwa kasus perceraian begitu tinggi. Karena apa? Karena pasangan yang dimiliki itu tidak bisa memuaskan hati ternyata. Begitu banyak kekurangan ternyata. Dan mencari lagi yang mana yang tepat, mana yang perfect gitu ya, yang sempurna, ternyata tidak ada. Karena kekosongan itu yang bisa isi hanya Tuhan. Demikian juga ada orang-orang yang mungkin memakai obat-obatan, narkoba, minuman keras, karena berpikir bahwa dengan ketika dia meminum obat itu, ketika dia meminum minuman keras itu, saat itu dia tenang, segala masalahnya dia bisa lupa, gitu ya. Mungkin saat itu, ketika dia minum obat itu, dia tenang, gitu ya. Tapi sesudah efek obat itu selesai, dia akan kembali sadar bahwa masalahnya masih ada. Bahkan mungkin makin parah gitu ya. Ditambah lagi dengan racun-racun yang sudah dia masukkan ke dalam tubuh, itu pasti akan merusak tubuh pada akhirnya. Tidak bisa menghilangkan kekosongan di hati. Bapak Ibu, mungkin selama kita di dalam masa pandemi ini, ketika kita disarankan untuk ya sudah di rumah saja, apa yang kita lakukan Bapak Ibu di rumah saja? Banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita lakukan di rumah saja. Tidak membuat kita lebih banyak baca Alkitab dengan kita di rumah saja ternyata. Banyak hiburan yang bisa membuat rumah kita juga selalu ramai. Ada televisi, ada internet, ada media sosial, ada game. Selama kita masih bisa mengisi kuota kita, rumah kita masih akan selalu ramai gitu ya. Begitu banyak hiburan yang bisa menyenangkan mata kita, tetapi sebenarnya tidak mengisi kekosongan hati kita. Demikian juga dengan hobi. Kalau soal hobi, kalau dibicarakan di Komsel Pasangan Muda, ini adalah obrolan yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Kenapa menarik? Karena ketika Komsel, ketika bicara tentang hobi suami, hobi istri, wah kita akan seru tuh ya. Ketika para istri akan menceritakan hobi suami yang membeli barang-barang sehubungan dengan hobinya gitu, nggak habis-habis gitu ya. Begitu banyak yang akan dibeli aksesoris hobi olahraganya misalnya, begitu banyak. Demikian juga para suami akan bisa curhat nih, hobi istrinya untuk mungkin mengoleksi sepatu, mengoleksi tas, membeli alat-alat masak mungkin, alat-alat kosmetik gitu ya. Hobi, kita senang untuk mengumpulkan ini dan itu gitu ya, dan kita pikir itu akan menyenangkan hati kita gitu, kenapa enggak gitu ya. Tapi kadang-kadang ya akhirnya ada dua kemungkinan, bahwa koleksi kita tidak akan pernah cukup, atau ya kita akhirnya bosan. Ketika kita bosan ya udah kita tinggalin semua yang kita udah beli itu. Bapak Ibu, ini hanya beberapa contoh bagaimana cara kita untuk mengisi kekosongan hati kita. Saya ingat akan ayat firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah,
tetap hidup selama-lamanya. Ketika kita menggantikan Tuhan dengan berbagai hal yang kita pikir bisa memenuhi hasrat hati kita, sebenarnya saat itu kita sedang melakukan penyembahan berhala. Wow, kayaknya ngeri amat ya gitu ya. Ketika kita melakukan hobi, ketika kita melakukan ini dan itu yang begitu kita sukai, wah itu bisa jadi masuk ke dalam kategori penyembahan berhala ternyata. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ketika kita memiliki benda-benda dan kehidupan yang kita anggap sebagai milik kita, tanpa kita sadari, benda-benda tersebut menguasai hidup kita. Benda-benda itu yang memiliki kita. Dan ketika hidup kita diatur oleh benda-benda tersebut, hal-hal tersebut, dan membuat kita makin jauh dari Tuhan, kita sudah jatuh dalam dosa berhala ini. Jadi ketika kita memiliki sesuatu, kita pikir itu kita yang punya gitu ya. Tapi kalau benda tersebut menguasai kita, itu kita sudah jatuh ke dalam berhala. Dosa berhala. Misalnya Bapak Ibu, ketika kita memiliki mobil, kita beli mobil baru, kita sudah nabung untuk bayar DP-nya, kemudian kita berpikir, oh kita akan bekerja selama 5 tahun ke depan untuk mencicil mobil ini sampai lunas. Kita sayang mobil itu ya. Teman saya ada yang ketika mobil baru dibeli untuk keluarganya, setiap kali pulang dari mana-mana gitu langsung dia cuci. Setiap hari dia cuci mobilnya gitu ya. Dan Bapak Ibu, kalau kita dikuasai oleh mobil itu, apa yang terjadi kalau mobil kita diserempet motor atau diserempet mobil lain di jalan? Apa yang terjadi kalau mobil tersebut hilang? Kalau ketika kita diserempet, kemudian kita jadi sangat emosi, kita jadi sangat marah, kita berpikir untuk kita melakukan hal-hal yang jahat, atau ketika mobil itu hilang lalu kita sangat depresi, kita kehilangan semangat hidup. Nah, mobil itu berarti sudah memiliki kita, karena mobil itu mengatur kita sehingga kita berbuat dosa. Kita tidak lagi ingat sama Tuhan, hanya menuruti emosi kita. Itu salah satu contoh bagaimana benda itu bisa menguasai kita. Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu, kita adalah milik Tuhan, bukan milik benda-benda. Jadi bukan benda-benda yang harusnya mengatur hidup kita, tetapi Tuhan. Lalu mungkin sekarang kita bertanya, loh berarti apakah salah saya memiliki benda-benda, kemudian merawat benda tersebut, nyuci mobil gitu ya, kita rawat mobil kita, apa terus salah? Apa salah kalau saya bekerja keras cari uang, saya menabung, saya belajar berinvestasi? Apakah salah jika saya membeli benda-benda untuk memudahkan kehidupan, membeli gadget yang baru, membeli alat-alat elektronik di rumah? Kemudian kita mempergunakan benda tersebut untuk pekerjaan kita, untuk sehari-hari gitu. Apakah jadinya salah kita melakukan itu? Terus apakah salah nih bila kita berlibur, menikmati hobi, bersenang-senang? Kayaknya ada yang aneh gitu ya, kalau itu semua kok jadi salah ya. Bapak Ibu, kita mau lihat dari 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, bukan melakukan sesuatunya yang boleh apa enggak gitu ya, tapi motivasinya untuk apa? Ketika kita melakukannya untuk kemuliaan Allah, itu boleh kita lakukan. Tapi kalau yang kita lakukan itu hanya untuk menyenangkan daging kita, menyenangkan mata kita, dan malah membuat kita makin jauh sama Tuhan, itu yang harus kita tinggalkan. Mari Bapak Ibu, kali ini ketika kita mendengar firman ini, kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, ada hobi kita, kebiasaan kita yang sepertinya mungkin harus kita pikirkan ulang, mari kita pikirkan.
Mari kita introspeksi. Mari kita berdoa seperti Daud berdoa di Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Karena kadang-kadang kita nggak ngerti, Bapak Ibu, pikiran-pikiran kita yang terdalam tuh sebenarnya apa, hanya Tuhan yang tahu. Dan biar Tuhan yang menolong kita untuk kita bisa mengetahui apakah jalan kita saat ini sudah benar ataukah masih ada yang salah. Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan firman ini, saya mempersiapkan sambil menyanyi, memuji Tuhan, worship ya. Kemudian saya diingatkan sama Tuhan bahwa topik penyembahan berhala ini bukan sebuah pilihan yang bisa kita ambil mau atau nggak mau. Jadi ini bukan seperti pergi ke restoran, kemudian kita pilih menu mana yang kita suka, kita pilih yang kita mau aja gitu ya. Soal melepaskan diri dari berhala di sekitar kita itu adalah kewajiban. Jadi kita nggak bisa memilih, nggak mau lah, nggak perlu lah yang kayak begitu, nggak usah lah mikirin yang kayak gitu, yang penting hidup saya happy sekarang gitu ya. Tapi Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kita bahwa ini sesuatu yang harus kita pikirkan. Introspeksi itu harus kita lakukan. Dan jika kita sudah menemukan bahwa sejauh ini hidup kita baik, sudah melakukan semua sesuai dengan kehendak Tuhan, tentunya puji Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang harus dikoreksi, mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita minta Tuhan mengoreksi kita. Kolose 3 ayat 5 berkata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yang sama dengan penyembahan berhala. Mematikan hal-hal duniawi. Ini gak mudah Bapak Ibu. Kadang-kadang membedakan mana yang berhala dan bukan aja mungkin kita bingung ya. Mematikan hal-hal duniawi, kayaknya yang enak-enak gitu harus dimatikan. Enggak juga Bapak Ibu ya. Bersama-sama dengan Tuhan itu juga luar biasa indah. Mengikuti kehendak Tuhan, melakukan rencana Tuhan itu jauh lebih indah. Dan Dia mau hati kita hanya ditujukan kepadanya. Sama seperti perintah Tuhan yang pertama, jangan ada ilah yang lain. Dia mau Dia satu-satunya yang menjadi Allah di dalam kehidupan kita. Dan Dia mau hubungan yang mesra seperti Dia dengan Adam dulu sebelum jatuh dalam dosa itu bisa kembali dialami bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan Allah itu sangat menyayangi kita Bapak Ibu. Dia bukannya ingin bikin perintah yang bikin susah hidup kita, tetapi Dia ingin supaya kita bisa menikmati segenap berkat-berkatnya Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak kita mau membaca di Yesaya 43 ayat 1-4. Saya menggambarkan ini seperti surat cintanya Tuhan sama kita. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Bapak Ibu, Tuhan Allah itulah yang menciptakan kita. Dialah yang membentuk kita dengan segala kepribadian kita, latar belakang kita, keluarga kita, kemampuan kita, pekerjaan yang kita kerjakan sekarang. Segala sesuatu itu Tuhan yang sudah menciptakan dan membentuk kita. Tuhan berkata ya, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa Tuhan Allah yang sudah menebus kita. Dia menebus kita dan Dia memberikan kita rasa aman. Janganlah takut, kata Tuhan. Dia sudah menebus kita, Dia sudah mati, menggantikan kita, sehingga kita tidak perlu mati di dalam segala dosa kita. Namun kita akan mendapatkan surga bersama-sama dengan Dia, karena Dia sudah menebus dan menyelamatkan kita. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan memanggil kita masing-masing dengan nama kita. Dia kenal sama kita. Dia tahu sedalam-dalamnya kita seperti apa. Mungkin keluarga, pasangan, orang tua, anak, rekan kerja,
teman-teman atau gembala kita bisa salah mengerti kita, nggak begitu tahu kita tuh sebenarnya maksudnya apa gitu ya. Tapi Tuhan kenal kita secara pribadi, dan Dia kenal nama kita secara pribadi. Ini Tuhan pencipta alam semesta ya Bapak Ibu ya, dengan segitu banyak manusia di bumi, tapi Dia kenal kita satu demi satu, dan Dia kenal nama kita masing-masing. Engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Tuhan Allah mengakui kita sebagai miliknya. Mungkin kita berusaha untuk diterima di lingkungan kita, di lingkungan pergaulan kita, di lingkungan kerja, di lingkungan sekitar rumah. Ketika ada lingkungan baru yang kita masuki, mungkin kita berusaha melakukan apa nih supaya orang-orang mau terima kita, supaya kita bisa diterima sebagai anggota di dalam, supaya kita nggak seperti orang asing yang aneh gitu ya. Kita berusaha untuk mencocokkan sikap sebaik mungkin dengan pasangan supaya hidup kita rukun, supaya nggak ribut. Tapi Tuhan bilang, engkau ini kepunyaanku. Apapun keberadaan kita saat ini, Tuhan mengakui kita sebagai miliknya. Mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami penolakan, begitu menyakitkan hati bagi kita. Namun ada satu yang tidak pernah menolak kita. Tuhan Allah mau menerima kita apa adanya. Lanjut ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu, Dia berjanji untuk selalu menyertai kita dan tidak membiarkan kita sendirian, tidak akan membiarkan kita celaka. Ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Haleluya. Bapak Ibu, kita berharga di mata Tuhan. Kita dianggap mulia di mata Tuhan. Dan Tuhan Allah mengasihi kita. Surat cinta yang bikin meleleh ya Bapak Ibu ya. Ini bukan sembarangan orang yang nulis gitu ya. Tapi ini Tuhan Allah, pencipta yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Dia yang bilang bahwa kita berharga di matanya, kita mulia, dan Dia mengasihi kita. Dan yang Dia mau supaya kita bisa mau kembali kepada Dia dan memiliki hubungan yang mesra itu lagi dengan Dia. Dia ingatkan kita akan ayat-ayat ini. Dia ingatkan kita akan kasihnya, akan kerinduannya, supaya kita mau balik kepada Dia dan menyerahkan seluruh hati kita kepada Dia, supaya hanya Tuhan saja yang isi. Sehingga apapun yang kita lakukan, motivasinya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kesenangan kita sendiri. Bukan untuk meninggikan diri kita sendiri. Dan Dia mau Bapak Ibu, ketika Dia panggil nama kita langsung menyahut, ya Tuhan, ini aku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan satu pujian Bapak Ibu. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke
kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengintrospeksi diri kami Tuhan. Biar Tuhan yang menyatakan kalau ada hal-hal yang kami lakukan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, agar kami boleh memperbaikinya ya Tuhan. Karena Engkau sudah begitu mengasihi kami, Engkau mengenal kami satu demi satu secara pribadi. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin agar segala hal yang kami lakukan itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan Bapa, biarlah seluruh jemaat-Mu saat ini, kami semua boleh bersama-sama mengambil sikap hati untuk hanya menyenangkan hati Tuhan dan memberikan segalanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.